Shalom Godly Family yang dikasih Tuhan. Kembali lagi kita akan menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Firman Tuhan pemberi semangat di hari ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 2 ayat 11-12. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Beribadalah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar, supaya ia jangan murka dan kamu binasa di jalan, sebab mudah sekali murkanya menyala. Berbahagialah semua orang yang berlindung padanya. Godly Family yang dikasih Tuhan, kita semua tidak tahu secara pasti kapan Kristus datang. Namun melihat fakta-fakta yang ada, seperti kekristenan mengalami tekanan yang semakin berat dan terjadi penganiayaan, dan juga terjadi bencana alam yang datang silih berganti, dan sebagainya. Kejadian-kejadian tersebut semakin memperjelas bahwa Tuhan akan datang tidak lama lagi, dan kita harus tetap mempersiapkan diri kita dengan benar. Namun sebelum kedatangan Kristus ke dunia, kita harus terus mempersiapkan diri kita dengan benar. Untuk mempersiapkan diri dengan baik dan benar, salah satu hal yang harus kita perhatikan adalah perihal beribadah. Apakah selama ini kita sudah beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati kita? Atau malah sebaliknya, orang yang sungguh-sungguh beribadah pasti akan mengalami kuasa ibadah itu sendiri. Kenyataannya, meski banyak orang tampak aktif ke gereja setiap minggu, namun tidak semua mengalami kuasa ibadah, karena mereka beribadah kepada Tuhan tidak dengan segenap hati dan tidak dengan sikap yang benar. Ada tertulis, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah. Menghampiri untuk mendengar adalah lebih baik daripada mempersembahkan korban yang dilakukan oleh orang-orang yang bodoh, karena mereka tidak tahu bahwa mereka berbuat jahat. Pengkhotbah 4 ayat 17. Ibadah dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai service, artinya pelayanan, sedang dalam bahasa aslinya adalah abodau, yang artinya bekerja, melayani Tuhan dan menjadikan diri sebagai seorang hamba. Adapun kata hamba selalu identik dengan labaur, yang artinya bekerja keras. Jadi ibadah yang benar itu bukan sekedar duduk memuji Tuhan ala kadarnya dan mendengarkan firman Tuhan sambil lalu, tetapi kita bekerja keras untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan di dalam setiap peribadahan yang kita lakukan. Di Perjanjian Lama, untuk beribadah kepada Tuhan, setiap orang harus membawa korban binatang seperti domba, lembu, burung merpati, dan sebagainya. Namun kini kita tidak perlu lagi membawa korban binatang ketika datang beribadah, karena Kristus sudah mati menjadi korban tebusan bagi kita melalui kematiannya di kayu salib. Namun hal ini tidak boleh mengubah arti ibadah yang sesungguhnya, yaitu kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami, untuk anugerah-Mu, bahkan untuk keselamatan-Mu yang sudah Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Dengan keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami, maka kami lebih mudah lagi untuk dapat memuji memuliakan nama Tuhan, dan kami dapat berjumpa dengan Tuhan melalui peribadahan-peribadahan yang kami lakukan dan kerjakan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mohon kiranya Tuhan terus memurnikan hati kami, dan ketika kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami mau mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan, sehingga di dalam dan melalui peribadahan yang kami lakukan, kami terus dapat memuji memuliakan nama Tuhan, kami dapat melayani Tuhan, dan hidup kami boleh diubahkan melalui setiap peribadahan-peribadahan yang boleh kami kerjakan dan lakukan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin.